Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dengan jadwalnya matematika wajib. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bab baru, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Nah, untuk yang bab kemarin tentang barisan dan deret, mulai dari aritmatika sampai pada geometri, rencananya saya jadwalkan hari Sabtu besok ada CBT. Kalian kan tidak saya tagih untuk tugas, tetapi langsung pada ulangan harian. Sabtu ya. Nanti Sabtu akan saya beri jadwalnya. Jumat saya beri jadwalnya, saya infokan di grup. CBT-nya di e-learning. Pilihan ganda. Sekitar 20 soal. Sekitar 20 soal. Oke. Untuk mulai pembelajaran kita di hari ini, silakan Adimas untuk memimpin doa awal belajar. Disilahkan. Memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar selama pembelajaran diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, Bayu. Oke, anak-anak, kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Bisa kita lihat. Bentar. Share. Bentar. Saya carikan dulu. Kok enggak mau ini jamboardnya keluar? Alhamdulillah. Nah, dengar suara saya? Dengar? Dengar. Oke. Oke, kita akan belajar limit fungsi aljabar. Di sini akan dibedakan menjadi dua, yaitu untuk limit fungsi aljabar mendekati A adalah sebuah bilangan dan mendekati tak hingga. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan limit fungsi aljabar. Di sini fungsi aljabarnya bisa berupa, bentar, ada yang
Bentar ya. Nah nih. Bisa berupa bentuk polinom. Polinom itu berarti suku banyak. Sudah dipelajari belum suku banyak? Suku banyak? Belum? Dan fungsi rasional. Fungsi rasional itu bentuknya pecahan. Secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Jadi, nanti yang kita pelajari bentuknya adalah bentuk polinom dan bentuk fungsi rasional. Oke, kita lanjutkan. Macet. Bentar. Kok macet. Jambut. Nah ini peta konsepnya. Yang akan kita pelajari adalah konsep limit fungsi, sifat-sifat limit fungsi, menentukan nilai limit fungsi, kemudian menentukan limit fungsi tak hingga pada fungsi aljabar. Nah, di sini ini kita akan sekilas saja sampai pada sifat. Nah, titik poin kita pada pertemuan kita kali ini adalah menentukan nilai limit fungsi. Ada 3 cara, yaitu substitusi, pemfaktoran, dan merasionalkan penyebut. Zara sudah gabung? Sudah, Bu. Umay, sudah masuk? Sudah? Sudah ya? Oke. Kemudian, ini nanti yang kita pelajari pertama adalah untuk X mendekati A. Sedangkan di sini adalah fungsi tak hingga, fungsi aljabar. Jadi di sini nanti X mendekati tak hingga. Oke, kita lanjutkan. Konsep limit ini di modul sudah ada. Jadi saya hanya sekilas, nanti kita lebih banyak menyelesaikan soal-soalnya. Konsep limit fx, x mendekati c di sini konstanta, akan sama dengan L di sini adalah nilainya, nilai dari limit fx ini untuk x mendekati c, jika dan hanya jika, perhatikan, ada kata-kata jika dan hanya jika, limit fx untuk x mendekati c negatif, berarti fx ini nilainya didekati dari arah kiri, akan sama dengan L, dan limit fx untuk x mendekati c positif, maksudnya di sini didekati dari arah kanan, akan sama dengan L. Apa artinya? Limit fx akan bernilai L untuk x mendekati c jika limit fx itu didekati dari arah kirinya c dan dari arah kanannya c menghasilkan L. Ya, jadi didekati dari arah kiri di sini, dari arah kiri dia akan menghasilkan L, sedangkan didekati dari arah kanan pun dia akan menghasilkan L. Jika dari arah kiri dan arah kanan menghasilkan L, maka nilai limitnya adalah L. Bisa dipahami ya? Jadi nilai limit itu ada kapan? Ketika didekati dari arah kiri dan arah kanan menghasilkan nilai yang sama. Oke. Sekarang di modul kamu ada bahasan mengenai continue dan discontinue. Kalau di modul itu kan panjang disebutkan penjelasannya mengenai continue dan discontinue. Sebenarnya kalau kita ringkas, kita bisa membedakan sebuah
fungsi itu termasuk fungsi kontinu atau diskontinu dengan cara, perhatikan, menentukan kontinu atau diskontinu dari suatu fungsi yang pertama dengan menggunakan grafik. Jadi kita analisis dari grafik fungsinya. Ketika grafik itu terus bersambung pada X sama dengan A, tidak ada putusnya, maka fungsi itu dikatakan kontinu pada X sama dengan A. Di modul sudah dijelaskan, contoh gambarnya juga sudah ada. Tetapi jika grafik gambarnya terputus, jadi ada putusnya, kalau misalkan grafik kemudian di situ seperti nyambung tapi bolong, ada lingkaran bulat, bukan solid, bulat, pada X sama dengan A, maka fungsi fx dikatakan diskontinu pada X sama dengan A. Ya. Apa sih kaitan kontinu dan diskontinu pada limit? Jika fungsi itu diskontinu, maka dia tidak memiliki nilai limit. Sama seperti kemarin kita mempelajari barisan geometri tak hingga. Sponsor ya. Ketika kita belajar deret geometri tak hingga, ketika dia konvergen, dia memiliki nilai limit. Tetapi begitu dia divergen, dia tidak memiliki limit, nilai limit. Sama. Kalau pada fungsi aljabar, ketika dia grafiknya kontinu, maka ketika dia fungsinya fungsi kontinu, maka dia punya limit. Tetapi ketika diskontinu, dia tidak punya limit. Oke, kita lanjutkan. Nggak mau jalan ini. Oke, nih. Dengan menggunakan syarat kontinuitas, perhatikan, suatu fungsi fx kontinu pada X sama dengan A jika dan hanya jika dia memenuhi syarat ketiga ini. Artinya, limit fx untuk X mendekati A itu ada. Di sini ada ya, saya beri tanda titik-titik itu ada. Terserah kamu simbolkan apa. Pokoknya di sini ada nilainya. Yang kedua, f A, jadi ketika nilai A ini, bentar, ketika nilai saya beri tanda laser, supaya bisa paham. Nih ya, limit fx untuk X mendekati A, ada nilainya. Di sini saya beri tanda titik-titik, itu maksudnya ada nilainya. Nilainya berapa ya, enggak tahu, tergantung dari soalnya. Syarat yang kedua, FA-nya ada. Dan ini perhatikan, ini sama. Kalau di sini ketemu 7, ini harus 7. Ya. Kalau di sini 7, di sini 3, maka dia tidak memenuhi syarat ketiga. Limit fx untuk X mendekati A sama dengan FA. Ketika ini 1 ada nilainya, misalkan 3. Yang kedua, ketika A, nilai A kita masukkan pada fungsinya, maka menghasilkan 3. Maka syarat yang ketiga, 3 sama dengan 3. Betul kan? Pernyataan betul, maka fungsi itu adalah fungsi kontinu. Sekarang kasus kedua, contoh kasus kedua. Ketika limit fx untuk X mendekati A ada nilainya, misalkan 3. Kemudian untuk yang syarat kedua, ketika A-nya saya masukkan ke fungsi fx, ternyata ada nilainya menghasilkan 5. Yang 1, 3, yang nomor 2, 5. Nah, yang nomor 3, dia tidak terpenuhi. Ketika yang pertama itu kan 3. 3 tidak sama dengan 5. Berarti fungsi fx itu tidak kontinu. Karena tidak kontinu, maka dia tidak punya limit. Bisa dipahami? Ya. Jadi, kalau kemarin pada barisan deret geometri tak hingga, konvergen dia punya limit, divergen dia nggak punya limit. Sekarang kalau pada fungsi aljabar, kontinu dia punya limit,
Discontinue berarti tidak continue, discontinue, dia tidak punya limit. Jika salah satu atau beberapa syarat dari continue tidak dipenuhi, maka fx dikatakan discontinue pada x sama dengan A. Jadi contohnya ya, 1 ada nilainya, 2 ada nilainya, tapi nilai 1 dan 2 tidak sama, maka dia discontinue. Jadi harus 1 ada, 2 ada juga, nilai 1 dan 2 harus sama, baru dikatakan continue. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Teorema limit. Kalau di modul kalian, disebutkan di bagian ini ya, sifat-sifat limit ya. Ada berapa itu di modul? Sudah berapa yang ngeprint modulnya? Ngintip lah, lihat lah. Nggak ngeprint tapi baca. Ada berapa? Marsha? Sifat-sifat limit di modul ada berapa, Sa? Empat. Ada? Ada banyak itu. Ya, bercabang. Berapa, Sa? Nggak dengar, Sa, Bu Arisa? Sebelas. Ada 11. Nah, nanti dari 11 sifat yang diturunkan dari teorema limit itu, yang sering kita gunakan adalah nomor 1 sampai nomor 6. Ini, yang ada di slide. Perhatikan ya, jika limit X, mana ini? Oke. Jika limit X, Fx, ini kelihatan nggak kamu? Ketutupan nggak ini? Ketutupan nggak ini? Ketutupan hitam-hitam ini nggak? Hah? Enggak. Nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Hah? Kalau nggak kelihatan ketutupan, kamu bilang. Nggak pakai laser. Kelihatan kok. Nggak ketutupan ya tulisannya ya? Oke, kita mulai. Nanti yang minimal yang kamu kuasai adalah nomor 1 sampai nomor 6 ini, teorema limit. Karena nomor 1 sampai nomor 6 ini yang sering dipakai untuk menyelesaikan soal-soal tentang limit fungsi aljabar. Perhatikan. Jika limit fx untuk x mendekati a sama dengan k, ya, dan limit gx untuk x mendekati a adalah L, berarti perhatikan, di sini ada dua fungsi aljabar, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Nilai limitnya untuk fx mendekati a, x mendekati a adalah k, dan nilai limit gx untuk x mendekati a adalah L, maka yang pertama, limit c untuk x mendekati a, hasilnya atau nilainya adalah c. Nggak peduli fx-nya apa, gx-nya apa, ketika limit dari sebuah konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Contoh, limit 5 untuk x mendekati 2, maka hasilnya adalah 5. Tidak perlu dihitung. Ya. Kemudian yang kedua, limit dari fx ditambah gx untuk x mendekati a, artinya sama dengan limit fx ditambah limit gx. Ingat, limit fx tadi adalah k, limit gx adalah L. Berarti nilainya adalah k ditambah L. Di sini ada negatif ya, ada dikurangi ya. Berarti untuk yang nomor 2 berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau pengurangan bagaimana?
Ya limit fx dikurang gx untuk x mendekati a, bisa kamu pecah menjadi dua, yaitu limit fx untuk x mendekati a dikurangi limit gx untuk x mendekati a. Bagaimana nilainya? K dikurangi L. Ini nanti dipakai untuk limit fungsi trigonometri untuk materi peminatan. Sudah sampai di peminatan limit trigonometri? Belum? Nah, ini nanti yang sering dipakai di sebelah sini. Nomor 2 dan nomor 3. Biasanya dipecah itu supaya bisa untuk dikerjakan kalau limit fungsi trigonometri. Kemudian yang ketiga, sama, bentuknya perkalian. Jadi perkalian dua fungsi aljabar. Nilai limitnya bagaimana? Sama saja dengan kamu pecah jadi dua. Limit fx dikalikan limit gx. Untuk limit fx tadi kan nilainya k, sedangkan limit gx-nya L. Berarti sama saja dengan k dikalikan L. Saya? 1, 2, 3 nggak ada masalah ya? Oke, kita lanjut pada nomor 4. Kalau yang nomor 4, ini bentuknya pecahan. Di sini apa? Fungsi rasional biasanya. Biasanya fx dalam polinom, gx juga dalam polinom. Bagaimana caranya? Caranya dipecah sendiri-sendiri. Jadi bagian pembilang dan bagian penyebut. Limit fx dibagi limit gx. Limit fx adalah k, limit gx adalah L. Perhatikan di sini, L-nya tidak boleh negatif. Sudah tahu ya? Kenapa kalau L-nya negatif? K dibagi negatif, 0. Diam aja kalian, nggak mengingatkan. L-nya tidak sama dengan 0. Kalau di sini 0, maka K sebarang bilangan, kalau dibagi dengan 0, dia tidak terdefinisi. Nah, yang kelima dan keenam, perhatikan. Limit fx dipangkatkan n. Nah, kalau seperti nomor 5 ini yang dipangkatkan n siapa? Lu? Fx-nya ya. Nah, cara ngerjakannya gimana? Sama artinya dengan nilai limit yang ini, K, yang ini, limit fx yang sama dengan K itu, kamu pangkatkan dengan N. Berarti K pangkat N. Teorema yang terakhir yang biasa dipakai loh ya. Kalau di modul kamu kan ada 11 itu. Yang nomor 6, limit akar N dari fx untuk x mendekati A itu sama saja kamu menghitungnya dengan cara limit akar N dari limit fx x mendekati A. Sedangkan ini sendiri kan sama dengan K kan? Maka bisa dicari dengan akar N dari K. Ada masalah ya? Toh hanya teorema-teorema. Nanti ketika kita mengerjakan, baru kita bisa lihat penggunaannya seperti apa. Oke, bisa kita mulai ya. Ini Devi, videonya kok nggak nyala, kenapa Dev? Devi Sabrina. Hasna, ayo baru dinyalakan. Oh, Hasna ini belum mandi nih. Devi Sabrina, kenapa? Bayu? Bayu, Gana. Videonya kemana? Adik siangan lagi dulu. Melek. Tularan amal. Amal mana ini kok nggak kelihatan? Awal kan nyelek, Bu. Oh, ya wis. Berarti yang nge-lag hari ini Juna, Bayu, Zahra, Jida. Sama Jida mana gambarnya? Jida? Kan? Lah, wes kelihatan wajahnya. Baru bangun ini Gana ini. Ya kan? Oh, enggak. Oke, kita lanjutkan ya. Rafli kok nggak kelihatan ya? Mana Rafli? Ntar saya cari. Rafli nggak ada nih. Rafli tidak ada. Kemana ini Rafli ini? Oke, kita lanjutkan ya.
Nah, ini nilai limit fungsi aljabar. Ini dasar-dasarnya. Nanti kan kita mengerjakan mencari nilai limit itu bisa dengan cara pemfaktoran. Kalau dia bentuknya polinom. Nah, ini minimal yang harus kamu kuasai. Bentuk-bentuk kayak gini. Ya. Minimal dikuasai berarti harus hafal, harus ingat. Kalau ini tidak ingat, tidak bisa ngerjakan. Kemudian kalau limitnya bentuk akar, memuat bentuk akar, maka harus dirasionalkan. Nah, ini ada bentuk seperti ini. Coba diperhatikan. Pemfaktoran. Kalau yang pertama, x kuadrat min y kuadrat. Ini mudah ya. Ini kan bentuk selisih kuadrat. Sudah kalian terima ini materinya. Sudah kalian terima di kelas 10. X kuadrat min y kuadrat. Maka pemfaktorannya adalah x min y, x plus y. Nggak usah di ini ya, pokoknya otomatis. Ini harus hafal ini. 1, 2, 3, 4, 5 ini harus hafal minimal. Kemudian kalau bentuknya pangkat 3. Bisa jadi bentuknya pangkat 3. Maka pemfaktorannya adalah x min y, perhatikan di sini. Dimulai dari min x min y, kemudian diikuti pangkat 2-nya positif semua. X kuadrat plus xy plus y kuadrat. Sedangkan x pangkat 3 plus y pangkat 3. Dimulai dari positif untuk yang pangkat 1, kemudian yang pangkat 2, x kuadrat min xy plus y kuadrat. Nah, ini bedanya. Perhatikan. Jangan sampai terbalik. Nah, kalau fungsinya memuat bentuk akar, maka harus dirasionalkan. Perhatikan. Kalau penyebutnya itu akar B, maka akar sekawannya adalah akar B per akar B. Ya, maka tinggal pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. A akar B per B. Kalau bentuk penyebutnya adalah B min akar C, maka akar sekawannya perhatikan. Akar C-nya negatif, maka akar sekawannya positif. Sehingga dikalikan B ditambah akar C per B ditambah akar C. Yang pembilang dikalikan 1 per 1, jadi AB ditambah A akar C, yang bawah B kuadrat, ini ya bentuk kayak gini ya, bentuk selisih kuadrat kalau yang penyebutnya. Ini kan X min Y, X plus Y, berarti ini B kuadrat min akar C dikuadratkan, maka C. Bisa dipahami? Bisa? Oke, ini bentuk pemfaktoran, minimal harus kamu kuasai. Ini yang bentuk akar 2, harus kamu kuasai juga. Nah, bagaimana kalau bentuk yang akar 3? Sebelum ke akar 3 ya, ini perhatikan. Ini dulu. Belum. Nih, nilai limit itu ada 2 bentuk. Nilai limit ada 2 bentuk. Yang pertama, ini bilangan tertentu. Nanti hasilnya bilangan real. Jadi, bisa saja nilai limit ketika kamu hitung, dia akan bentuknya seperti ini. 0 per A. A sebarang bilangan. Maka nilainya berapa? 0. Ya. Bisa juga A sebuah bilangan dibagi dengan 0. Maka nilainya tak terdefinisi. Gitu ya? Tak terdefinisi. Kemudian A dibagi tak hingga. Jadi sebarang bilangan kalau dibagi dengan tak hingga nilainya 0. Ya. Ini nih yang sering keliru ini. Nomor 2 dan nomor 3 ini biasanya yang sering keliru. Kemudian tak hingga ditambah tak hingga. Nah, untuk yang ini nomor 4, 5, 6 ini biasanya jawaban ini muncul di limit bentuk tak hingga. Nanti yang kita pelajari sampai di sini untuk yang A. Ini, yang A ini. Biasa yang sering keluar. Tak hingga ditambah tak hingga adalah tak hingga.
Tak hingga dipangkatkan N adalah tak hingga. Akar N dari tak hingga adalah tak hingga. Bu, ketemunya kok akar N dari tak hingga ya? Gak ada jawabannya. Salah. Jawabannya adalah tak hingga. Nanti kalau di soal tidak ada jawaban. Terus B-nya tak hingga. C-nya berapa? 8 misalkan. Kamu pilih tidak ada jawaban. Ya salah. Karena akar N dari tak hingga adalah tak hingga. Bisa ya? Ini adalah bilangan tertentu. Nah, bilangan tak tentunya bagaimana? Bilangan tak tentu itu ada 3 bentuk, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga. Apa sih pengaruhnya pada limit yang kita pelajari? Nah, kalau kita menghitung limit, kemudian menemukan hasil bilangan tak tentu, maka harus dilakukan operasi-operasi tertentu supaya menghasilkan bilangan tertentu. Lanjut ya. Ini, kita masuk pada langkah menentukan nilai limit fungsi aljabar. Limit itu kan pendekatan. Kalau kamu baca di modul, kan pendekatan kan? Artinya apa? Kita mengganti atau mensubstitusikan nilai pendekatannya bisa X mendekati A, bisa X mendekati 0, bisa X mendekati tak hingga. Tapi nanti yang kita bahas untuk pertemuan kita kali ini adalah sampai pada A di sini ya, pada fungsinya. Nih, jika substitusi tersebut menghasilkan bilangan tertentu. Tadi kan sudah dijelaskan, bilangan tertentunya ada macam-macam itu. Majida keluar lagi. Oke, Dajida masuk. Pada fungsinya, jika ketika X-nya itu kita masukkan ke fungsi aljabarnya, menghasilkan bilangan tertentu, bisa salah satu dari 0, tak hingga, 0, tak hingga, atau sebuah bilangan, maka bilangan tertentu itu adalah nilai limitnya. Bisa dipahami ya? Kamu punya limit fx, x-nya mendekati 2. 2 kamu masukkan ke x-nya fx itu. Ternyata ketemu 2, maka 2 itu adalah nilai limitnya. Kenapa? Karena 2 termasuk bilangan tertentu. Bisa dipahami ya? Oke, yang B. Jika setelah kamu substitusikan nilai X sama dengan A, X sama dengan 0, X sama dengan tak hingga ke fungsi fx-nya, menghasilkan bilangan tak tentu, tadi ternyata ketemunya 0 per 0. Ya. Terus, atau kalau enggak gitu, ketemunya tak hingga per tak hingga. Atau ketemunya tak hingga min tak hingga. Itu kan bentuk tak tentu. Maka harus dilakukan salah satu dari 3 cara ini. Kalau untuk X sama dengan A, ini siapa sih? Sebarang bilangan. Bu, negatif boleh? Boleh. Pecahan boleh? Boleh. Positif boleh? Boleh. Bulat boleh? Boleh. Di sini real ya. Caranya gimana? Bisa difaktorkan. Kalau difaktorkan, berarti bentuknya polinom. Atau suku banyak yang ada pangkat-pangkatnya itu. X pangkat sekian dikurangi X pangkat sekian atau ditambah X pangkat sekian. Gitu. Difaktorkan dulu, kemudian disederhanakan. Setelah itu, kalau sudah bentuk sederhana, baru disubstitusikan nilai X sama dengan A ini. Nanti ketemu nilainya. Bu, nilainya masih bentuk tak tentu. Ya difaktorkan lagi. Seterusnya sampai ketemu bilangan tertentu. Saya. Nah, untuk X sama dengan 0. Caranya gimana? Bagilah X pangkat terkecil. Jadi nanti ada X pangkat 7 dikurangi X pangkat sekian, pangkat-pangkat sekian, sampai ditambah
sebuah bilangan. Dibagi dengan X pangkat 2 ditambah X pangkat sekian. Nah, berarti pangkat 7 itu X pangkat 7 dibagi X pangkat 2 nanti. Kemudian disederhanakan dan disubstitusikan. Sampai ketemu bilangan tertentu. Nah ini pokok bahasan yang terakhir. Kayaknya nggak nutut kalau untuk pertemuan kali ini kita bahas sampai X tak hingga. Untuk X sama dengan tak hingga, nah kalau untuk X sama dengan 0, dia dibagi dengan X pangkat terkecil. Kalau untuk untuk X tak hingga, mendekati tak hingga, maka dibagi dengan X pangkat terbesar. Jadi X pangkat 7 dikurangi X pangkat 2 dan seterusnya. Dibagi X pangkat 5 ditambah X pangkat sekian misal ya. Kalau untuk X sama dengan 0, mendekati X sama dengan 0, maka dia dibagi dengan X pangkat 5. Tetapi kalau untuk X mendekati tak hingga, dia dibagi dengan X pangkat 7. Ya, kalau seperti ini, ngawang. Tapi nanti kalau sudah masuk di soal, insya Allah lebih paham. Nah, ini kalau dia fungsinya tidak memuat bentuk akar ya. Jadi cara yang pertama ini kita bisa lakukan kalau dia bukan bentuk akar. Bagaimana kalau dia bentuk akar? Jika terdapat bentuk akar, maka dirasionalkan dahulu. Caranya gimana? Ya tadi, dirasionalkan, dikalikan dengan akar sekawan. Nah, ada kalanya pada limit itu akarnya tidak 2, tetapi akar 3. Di modul kayaknya sudah ada itu. Modul. Ayo yang sudah ngeprint modul. Ada nggak soal tentang yang pangkat 3? Akar 3, maaf. Kayaknya nomor 1. Yang sudah ngeprint modul berapa? Siapa? Sebut nama. Saya pandu soalnya. Nanti bisa kamu lihat. Yang sudah ngeprint modul? Tidak ada? Marsa sudah? Sudah. Coba Marsa dilihat nomor 1, Marsa. Yang ada nilai limit X mendekati 8 dibagi. Latihan pertama. Sebelum menentukan nilai limit. Ada? Halaman berapa itu? Ketemu ya? Yang ada jawabannya A16, B12, C8, D4. Iya, Bu, nemu, Bu. Ketemu ya? Iya. Oke ya. Nah, perhatikan. Di situ kan ada X pangkat sepertiga kan? Ya. Iya. Nah, X pangkat sepertiga itu kalau kita nyatakan dalam bentuk akar, maka bentuknya menjadi apa? Ayo, bilangan eksponennya. Kalau ada X pangkat sepertiga, maka bisa kita tulis menjadi apa? Gini, kalau X pangkat setengah, bisa kita ubah menjadi apa? Akar X. Akar X, betul. Kalau X pangkat sepertiga? Hah? Ini Bayu jawab saya atau bukan ya? Akar 3 dari X. Hah? Akar 3 dari X. Ya, jadi X pangkat sepertiga adalah akar 3 dari X. Nah, kalau di situ akar 2, kalian mudah untuk merasionalkan ya. Sudah mainan kalian untuk merasionalkan bentuk akar 2. Tetapi bagaimana kalau untuk akar 3? Ini, Bu Ari beri. Nah ini. Kalau tadi yang kalian hafal adalah pemfaktoran, kemudian merasionalkan dengan akar sekawan,
tapi akar 2. Sekarang ini akar 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini. Banyak ya? Ada 7. Jadi nanti kalau akarnya akar 3, ketemu dengan bentuk akar 3 dari 2. Maka akar sekawannya adalah akar 3 dari 4. Bisa dipahami ya? Kalau penyebutnya, bentar, baterainya Bu Ari habis. Bentar, saya colokkan dulu. Oke. Kalau bentuknya adalah ini, akar 3 dari 2 dikurangi akar 3 dari 3 misalkan. Maka dia dikalikan dengan akar 3 dari 4 ditambah, karena ini tadi 2 ya, berarti 4, ditambah akar 3 dari berapa? 6, 2 kali 3 dari ini 2, ini 3, ditambah akar 3 dari 9. Nanti proses perkaliannya gimana? Ya satu persatu. Udah ya? Ini silahkan dipelajari. Nah tadi, untuk yang bentuk X pangkat sepertiga dikurangi 2. Berarti kan dia bentuk ini ya? Iya enggak? Bentuk yang nomor 2 dari bawah. Coba yang sudah selesai buka, sudah selesai ngeprint. Ini tadi kan X min 8 dibagi X pangkat sepertiga min 2. X pangkat sepertiga bisa kita ubah menjadi akar 3 dari X, gitu kan? Maka penyebutnya kan menjadi akar 3 dari X dikurangi 2. Maka untuk tadi soal yang saya tanyakan, akar sekawannya bentuk yang ini. Akar 3 dari 4, akar 3 dari 4. Akar 3 dari X kuadrat ditambah 2 dari 2 kali akar 3. X ditambah 4. Nanti dibaca ya ini ya. Kamu bisa print nanti. Kalau mau ya di print, kalau nggak mau ya sudah. Berharap saja ulangan nggak keluar gitu ya, yang akar 3. Oke, saya lanjutkan. Nanti kan saya berikan. Nah ini contoh. Kita masuk ke contoh ya. Kalau hanya ngomong kan biasanya didengerin kemudian menghilang. Oke, kita mulai. Nah di sini perhatikan limit. Ini tadi warnanya apa ini? Hitam aja ya. Limit X pangkat 3 ditambah 3, perhatikan caranya. X pangkat 2 min 5X. Limit itu adalah pendekatan. Caranya kita substitusikan nilai X-nya itu di setiap X pada fungsi. Kalau dia nilainya bentuk tertentu, itu hasilnya. Tetapi kalau dia bentuk tak tentu, harus kita operasikan lebih lanjut. Nah, sekarang kita coba. Berarti kita punya 2 pangkat 3 ditambah 3, kok jelek? Bentar. Ditambah 3. Jadi kalau yang nggak ada X-nya ya biarkan tetap sama. Di sini, ini kita buat sama dengan ya. Di sini berarti 2 pangkat 2 dikurangi 5, kita kalikan dengan 2. Berarti kita punya berapa ini? Berapa ini? 8 ya? 8 ditambah 3
Kalau salah hitung, kalian bilang ya. 4 kurangi 10. Berarti di sini berapa? 11? Betul? Betul. 11 kalikan berapa? Min 6. Ya. Betul ya, min 6 ya? Sama dengan min 60. Nah, ini soal di modul, tapi jawaban di modul salah. Coba yang sudah ngeprint, coba. Itu soal, contoh soal itu. Halaman berapa, Marsha? Tadi yang sudah ngeprint siapa lagi selain Marsha? Coba ditengok. Silakan dibetulkan dulu modulnya. Halaman berapa itu, Marsha? Contoh soal halaman berapa itu, kalau nggak salah hasilnya 70 berapa gitu loh. Ya, halaman berapa itu? 7. Halaman 7? Iya. Iya, ayo. Yang lain yang sudah ngeprint modulnya, diperbaiki dulu itu jawabannya di modul. Di modul itu keliru yang dimasukkan min 2, padahal soalnya 2. Yuk, diperbaiki dulu modulnya. Kalau sudah, bilang sudah, kita lanjutkan. Contoh soal selanjutnya. Sudah ini? Saya ganti ya. Lapon nun, buyang guyun nun. Senyum-senyum rek. Duh, langsung ditutup. Dapat WA ini paling. Sudah ini? Saya lanjutkan ya. Mana ini share screen-nya kok nggak mau keluar? Ini sudah. Kemudian kita masuk pada contoh kedua. Nah ini. Tadi kan disebutkan bisa jadi bentuknya polinom. Polinom yang bagaimana? Bisa juga polinom yang bentuknya rasional seperti ini, pecahan. Ini kan terdiri dari dua fungsi. Di sini fx, x kuadrat plus x min 6 ini fx-nya. Kemudian x kuadrat plus 5x plus 6 di sini adalah gx-nya. Yang diminta adalah nilai dari limit x mendekati 3. Ini saya ambil juga dari modul. Saya ambil juga dari modul contohnya. Saya tidak pakai contoh yang sudah ada penjelasan, tapi soal ya. Saya ambil dari soalnya. Supaya kalian bisa tahu gambarannya. Oke, caranya tadi gimana? Kita substitusikan dulu. Kita substitusikan dulu, kita lihat hasilnya bentuk tentu atau tak tentu. Berarti ini kan 3 kan? 3 kita masukkan di sini. Berarti 3 pangkat 2 ditambah berapa ini? 3 ya? Dikurangi 6 dibagi 3 pangkat 2 ditambah 5 dikalikan dengan 3 ditambah 6. Nggak tahu ini nomor berapa ya? Soal nomor berapa ini? Nanti kamu cari sendiri di modul. Kita hitung. 3 pangkat 2 berapa? Saya minta dipandu, Zulfa. Jul. Ya, Bu. Kok kecil banget suaramu? Iya, Bang. Ayo Zul, berapa Zul? 9. Hah? 9 ditambah 3. Nggak kerungu Zul? 6. Iya, tak, Bu. Iya, nggak kerungu. Owelan. Sudah, ayo ngomong lagi. 9 ditambah 3 min 6. Pira lagi Zul? Min 3? Plus 3. Min 3 ya? Iya, Bu. Dibagi yang bawah Zul. Langsung Zul, berapa ini? 9? 30. Berapa Zul? 30. 30? Iya. Ya, ayo Zul, terus Zul. Hasilnya 1/5. 1/5? 5. 1/5 ya?
Kan dari 6, ini 6 per 30. 6 dibagi 6, 30 bagi 6. Berarti jawabannya yang E. Nggak tahu ini modul halaman berapa ini. Ayo yang sudah ngeprint modulnya. Bisa disalin jawabannya. Saya beri waktu 2 menit. Zulfa udah ngeprint, Azul? Sudah, Bu. Belum? Sudah. Oh, sudah. Itu nomor 5 itu. Nggak tahu halaman berapa. Ayo, coba cari sendiri. Dari salin? Disalin itu caranya ya. Ojo jawaban itu kamu bunderi. Biar tahu. Oke? Saya lanjutkan. Supaya nutut waktunya. Ini yang ke belakang-belakang lebih seru. Saya lanjutkan ya. Oke, berarti kita masuk pada contoh berikutnya. Nah ini. Berikutnya adalah nilai limit dari X mendekati 5, X kuadrat min 25 per X min 5. Kita akan cari nilai limitnya. Kita akan cari nilai limitnya mana ini, pensilnya aku nggak keluar-keluar. Oke, kita mulai. Perhatikan, caranya tetap sama. Kita substitusikan dulu. Kita substitusikan dulu 5 ke fungsinya. Berarti kan 5. Oh, tambah jelek tulisan saya. Bentar. Lima pangkat 2 dikurangi 25 dibagi 5 kurangi 5. Pembilang dapat berapa nih, Jihan? Jihan? Ya, Pembilangnya ketemu berapa? 0. Yang keras, Jihan? 0. 0. Penyebutnya? 0. 0. Ini bentuk apa, Jihan? Bentuk 0 per 0 tadi bentuk tentu. apa? Bilangan tak tentu. Bentuk tak Tentu. tentu. Aduh, tulisan saya. Bisa baca ya? Bentar, kok jelek banget. Diguyu amal, Bu. Saya tak ngapa-ngapain loh, Bu. Iya dah. Kita amal. Kok biasanya ngerasa nih, Mal? Lo Mal, tak tulis iki Mal, api iki Mal. Bentuk tak tentu. Oke ya? Karena dia bentuk tak tentu, perhatikan. Karena dia bentuk tak tentu, maka nggak bisa ini. 0 per 0, terus kamu cari 0. Nggak ada. Nah, caranya gimana? Kita operasikan. Caranya gimana? Nah, di sini tuh kan ada X kuadrat. Ada X kuadrat dikurangi 25. Yang bawah X min 5. Nah, caranya tadi kan bisa dengan pemfaktoran. Kita coba pakai pemfaktoran. Berarti di sini kita punya limit. X-nya ngikut ya. Nggak saya tulis untuk X mendekati 5 ya. Halo? Boleh? Maksud saya biar nggak bolak-balik ngetik gitu loh. Iya, Bu. Iya, Bu, tapi telat. X mendekati 5. Ini saya tulis nanti berikutnya. Nggak saya tulis lagi ya. Oke, kita punya di situ X kuadrat. X kuadrat dikurangi 25. Dibagi dengan X min 5. Kalau kita masukkan biasa, ternyata hasilnya 0 per 0. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu, tidak boleh. X min 5. Caranya gimana? Perhatikan. Kita faktorkan. Maka akan menjadi limit pemfaktorannya, perhatikan. Ini kan bentuk selisih kuadrat kan? Ya enggak? Bisa kita ubah menjadi X kuadrat min 5 pangkat 2. Berarti X kuadrat
min Y kuadrat, bentuk yang pertama. Maka bisa kita ubah menjadi X min 5, kemudian X plus 5. Oke. Kita bagi yang bawah GX-nya adalah X. GX-nya adalah X min 5. Nah, kalau bentuknya pembagian seperti ini nanti kamu pindah sendiri ya. Ini, nanti loh, kamu tulis, kalau kamu tulis ini kamu pindah sendiri di sini. Nggak saya tulis lagi. Ini kan bisa habis terbagi. Ya kan? Ini kan habis terbagi. Maka kita punya sama dengan 1 di sini. Nanti ada cara yang kedua. Cara yang kedua dengan menggunakan turunan. Sudah belajar turunan? Halo? Sudah pernah baca materi turunan? Fisika? Belum sarapan ya hari ini? Atau puasa? Ayo kita masukkan sekarang. Berarti berapa? Halo? Berarti berapa tuh? Halo? 10. 5 tambah 5. Betul, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jawabannya yang mana? Tadi siapa tuh? Juna dah? Karena? Hilang langsung. Berarti jawabannya yang mana? 10. Nomor berapa ini? Di modul nomor berapa? Di modul nomor berapa? Nggak tahu, Bu. Belum ngeprint. Oke ya. Nah, sebenarnya kalau nanti kalian sudah belajar tentang materi diferensial atau turunan, sudah dapat belum? Materi diferensial udah dapat belum? Tanyain dia, Mai. Ya udah kita diam-diaman ya. Halo? Nggak ada ya yang di seberang sana. Amal? Kenapa, Bu? Sudah dapat materi turunan atau diferensial? Lupa, Bu. Pernah kayaknya. Pernah. Pas kapan? Sabrina, Sabrina. Sabrina? Ya. Sudah pernah dapat materi turunan? Materinya setelah materi ini, turunan itu. Mungkin kalian sudah pernah dapat di fisika. Fisika sudah pernah dapat belum? Halo? Lupa. Oke, kalau ini kita kerjakan dengan turunan, sebenarnya lebih cepat. Turunan itu gimana sih? Pangkatnya itu loh, ini yang ke depan, pangkatnya jadi koefisien, kemudian pangkatnya berkurang 1. Ini saya terangkan untuk penggunaan dengan turunan. Besok kan setelah materi ini kan materi turunan. Kamu bisa pahami lagi. Nah, kalau dengan menggunakan konsep turunan ya, atau kalau saya lebih suka pakai yang ini, pakai turunan. Kenapa? Kan lebih cepat. Di sini kita punya limit X kuadrat ya. X kuadrat dikurangi 25, kita bagi dengan, ingat ya nanti X mendekati 5-nya kamu tulis sendiri. Kita bagi dengan X min 5. Nah, caranya, perhatikan. Sama dengan, ini saya buat pecahannya pernya dulu. Nah, sekarang perhatikan. Yang atas, turunan dari X kuadrat adalah 2X. Jadi 2
turun jadi koefisiennya X, kemudian 2, pangkatnya 2 dikurangi 1. Maka di sini 2X. 25 nggak ada X-nya. Kalau diturunkan jadinya 0. Maka X kuadrat min 25 turunannya 2X. Yang bawah, X min 5. Turunannya adalah 1. Turunan dari X adalah 1. Ini. Maka tinggal kita masukkan nilainya. 2 kita kalikan dengan 5 dibagi 1 sama dengan 10. Kalau saya seperti itu ngerjakannya. Jadi sama. Sama. Kalau nanti kamu sudah materi turunan, sudah selesai, kamu bisa pakai ini. Kalau untuk sekarang, untuk pengenalan. Ya? Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Ini jamboard saya nggak bisa jalan hari ini. Kalau pakai jamboard enak, nggak pakai buka tutup. Oke, berikutnya ini soal dari modul juga. Nggak tahu lupa saya nomornya nggak saya crop, nggak katut di crop. Kita hitung nilai limit dari X mendekati 4, 16 min X kuadrat per 5 min akar X kuadrat ke 9. Nah, perhatikan. Di sini fungsinya memuat bentuk akar. Kalau memuat bentuk akar, maka harus diapakan? Harus diapakan, Ersa? Ersa. Harus diapakan, Ersa? Dirasionalkan. Dirasionalkan. Cara merasionalkan diapain? Diapain? Dikali bilangan penyebut. Dikalikan? Bilangan penyebut dua-duanya. Bilangan penyebut? Bilangan penyebutnya bentuk apa? Dikalikan dengan akar apa? Akar sekawan. Bentar, saya ketikkan dulu. Biar enak. Kuadrat ditambah 9. X-nya mendekati berapa? X mendekati 4 ya? Ini aja. Terlalu lama. Empat ya? Oke, perhatikan. Oke, ya, Musrifah, silakan. Oke, kita mulai ya. Tadi kan kita coba dulu 4 kita masukkan. Maka kita punya ini aja biar cepat. Kita punya 16, ini ya. Kita kurangi dengan 4 pangkat 2 dibagi dengan 5 dikurangi akar berapa? 4 pangkat 2 berapa? 16 ya? Halo? Iya. Ya, 16 ditambah 9. Perhatikan. Ini 4 pangkat 2 berapa nilainya? 16 ya? Berarti 16 dikurangi 16, 0. Yang bawah, 16 ditambah 9 berapa? 25. 25. 25 diakarkan berapa? 5. 5. 5 dikurangi 5? 0. 0. Berarti ketemu 0 per 0 ya. Maka di sini bentuk tak
tentu, BTT. Bentuk tak tentu. Karena dia bentuk tak tentu, maka harus kita operasikan. Kebetulan fungsinya memuat bentuk akar. Kalau memuat bentuk akar, maka harus kita rasionalkan. Coba kita mulai. Maka di sini limit, nanti kamu tulis sendiri, X mendekati 4-nya. Maka di sini kita punya, ini kita punya 16 dikurangi X kuadrat dibagi dengan 5 min akar X kuadrat ditambah 9. Ini ya, sama dengan, kita kalikan. Kita kalikan. Limit, kita kalikan, maka ini 16 min X kuadrat dibagi 5 min akar X kuadrat ditambah 9. Kita kalikan dengan siapa? Akar sekawannya ini ya. Akar sekawannya ini ya. Maka menjadi 5 ditambah, ini kan? Akar X kuadrat ditambah 9. Perhatikan, yang berubah hanya yang di depannya akar. Yang di dalam akar tetap, kalau dia plus, plus, kalau dia min, min. Tapi kalau di depannya akar, begitu dia negatif, akar sekawannya positif. Kalau di sini positif, akar sekawannya apa? Akar sekawannya apa? Kalau di sini positif, akar sekawannya? Negatif. Negatif, betul. Nah, perhatikan. Akar sekawan atas bawah sama. Nggak boleh yang atas positif, yang bawah negatif, atau sebaliknya nggak boleh. Nah, sekarang ini perhatikan cara mengerjakannya. Kita mulai. Ini ya. Sama dengan limit. Perhatikan. Untuk yang atas, kita kalikan 1 per 1. Yang bawah, dia bentuk selisih kuadrat. Ingat pemfaktoran bentuk yang pertama. Begitu ada X min Y, kita kalikan dengan X plus Y, maka hasilnya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Maka di sini kita punya 16, yang atas ya, yang atas dulu, min X kuadrat, di sini. Kita kalikan dengan 5 ditambah akar X kuadrat ditambah 9. Ini kita bagi dengan 5 kuadrat. Ini kan? Dikurangi, ini dikuadratkan. Maka menjadi X kuadrat plus 9. Sampai sini ada pertanyaan? Siapa yang bingung? Siapa yang bingung? Ayo nak, cepet nak. Ini yang bentuk ketiganya belum. Ini bisa apa? Paham. Bisa? Ya. Bisa ya? Oke. Perhatikan di sini. Ini 5 kuadrat 25. 25 ini kalau saya buka kurungnya, maka menjadi min X kuadrat, min 9. Maka di sini 25 dikurangi 9, berapa? 16. Kan sama dengan ini toh? Maka ini bisa kita bagi. Maka menjadi sama dengan limit, ini, limit. Jadi berapa? 5, kok jadi merah? Balik aja itu. 5 ditambah akar X kuadrat ditambah 9. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Tinggal kita masukkan nilainya. Sama dengan, nah ini tadi kan X-nya mendekati 4 kan? Maka di sini 5 ditambah akar, karena di sini 4, maka kita punya 4 pangkat 2. Di sini 4 pangkat 2 ditambah 9. Berapa jadi hasilnya? 5 ditambah berapa?
Berapa nih? Tambah 5. 5 ya, akar 25. Berarti hasilnya sama dengan 10. 10. Nah, ini jawabannya. Bisa ya? Nah, kalau dengan menggunakan turunan bagaimana? Perhatikan. Harus diperhatikan. Oh, Rafli baru masuk dia. Mau Bu ya Rafli? Oke, saya Hafiza Jihan Lapo. Oke ya. Saya ganti warnanya jadi warna apa? Hijau. Hijau. Nah, perhatikan. Kalau saya, soal ini soal pilihan ganda, perhatikan cara mengerjakannya. Saya akan, ini kan sudah ketemu 0 per 0 kan? Bentuk tak tentu. Karena dia bentuk tak tentu, saya kerjakan pakai cara ini. 16 saya turunkan, 0. Min. Soalnya karena min. X kuadrat, saya turunkan jadi 2X. Per. Soalnya kan ada 5 min akar kan? Turunan dari 5, 0. Turunan dari 5, 0. Karena dia nggak ada X-nya. Di sini min. Turunan dari X kuadrat plus 9. Saya nggak lihat akarnya. Turunannya adalah 2X. Ini kan? Sekarang perhatikan. Akarnya ada di bawah. Maka saya kalikan dengan 2 akar. Kenapa kok 2 akar? Karena di sini akarnya nggak ditulis, berarti akar 2. Maka di sini saya kalikan dengan 2 akar. Ini diisi siapa? Diisi siapa? Saya masukkan 4, saya masukkan ke sini. Maka menjadi 4 pangkat 2 ditambah 9. Jadi saya masukkan nilainya. Dibagi berapa? Dibagi 1. Kalau akarnya di bawah, maka ada 2 akar dibagi 1. Kalau akarnya di atas, maka dikalikan 1 per 2 akar. Akar diisi siapa? Diisi dengan nilai X-nya dimasukkan di bawah tanda akar. Oke ya, ini kan habis. Ini kan habis nih. Bentar, saya ganti warna lagi. Ini kan habis. Kalau saya bagi kan habis. Kelihatan nggak ini warna kuning? Kelihatan. Nggak kelihatan sih, tak ganti warna biru. Nih, nah lebih kelihatan. Ini kan habis terbagi kan? Sekarang saya hitung ini. Saya hitung, saya kembalikan lagi warnanya. Perhatikan, 4 pangkat 2, 16, 16 tambah 9, 25, akar 25, 5 kali 2, 10. Kalau saya kerjakannya pakai gini. Nah, ini soal-soal seperti ini biasanya di SBM untuk yang tingkat dasar. Kalau kamu kerjakan pakai gini, lama. Kamu harus bisa kuasai yang ini. Ini ya. Ngerti nggak ini tadi caranya? Halo? Nah, nanti kalau sudah materi turunan selesai, dicoba lagi ya. Oke. Sekarang soal untuk yang bentuk pangkat 3. Ini biasanya udah ditunggu sama Pak Fatah ini. Loh, sudah lebih. Nah, ini tadi soal yang tadi disebutkan oleh Aca, Marsha. Nilai limit X min 8 per X pangkat sepertiga min 2. Nah, ini kalau kita bentuk, dia bisa menjadi X, akar 3 dari X. Kalau kerjaannya kan kita masukkan dulu kan. Kita masukkan dulu. Tapi untuk yang ini tidak saya masukkan dulu. Langsung aja kita lihat. Kalau X-nya itu 8, maka 8 dikurangi 8 kan 0 kan? Kemudian akar 3 dari 8 itu kan 2. 2 dikurangi 2, 0. Berarti bentuk ini adalah bentuk tak tentu. Gitu kan? Paham nggak itu? Halo? Yuhu. Paham apa enggak? Nggak ada suara. Suaranya Bu Ari patah-patah. Kenapa? Suaranya Bu Ari tadi patah-patah. Suaranya patah-patah. Iya tah? Yang lain juga gitu? Putus-putus? Tadi, Bu. Putus? Oke, saya ulang. Limit. Udah, selesai. Limit. Kemudian X mendekati 8. Ini biasa kalau melebihi itu biasanya sudah dihitung kata.
Ini ya, X min 8 per X pangkat sepertiga, berarti saya tulis gini ya, kan sama toh? X min 2. Kalau ini saya masukkan, 8 dikurangi 8 kan 0. Ini akar 3 dari 8 kan 2. 2 dikurangi 2, 0. Maka dia 0 per 0. Ini jelas suara saya? Jelas. Jelas ya? Oke. Nah, berarti ini kan 0 per 0. Dia kan bentuk tak tentu. Karena dia memuat bentuk akar, maka harus kita kalikan dengan akar sekawan. Perhatikan sekarang, ini akarnya akar 3. Tadi di slide yang saya berikan yang background-nya warna hijau, itu kan bentuk-bentuk akar sekawan untuk yang akar 3 kan? Ya enggak? Tempat nyatet enggak? Ya. Enggak. Bentar. Wes, nggak usah dicatat. Nih, kalau bentuknya seperti ini, maka akar sekawannya ini kan yang nomor 2 dari bawah tuh. Kita kalikan dengan siapa? Panjang. Siapa? 3 akar A kuadrat A-nya X, berarti X kuadrat. Terus? X kuadrat. Ditambah B 3 akar A. Ditambah 2 akar 3 dari B. B-nya berapa itu? X. B-nya berapa? Ini X ya? Ya. X ditambah 2 kuadrat. ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat berarti 4 ya? 4. Kemudian yang bawah juga sama. Yang bawah sama X kuadrat. Kan atas bawah sama toh? Ditambah 2. Ini kenapa kok jeret-jeret ya? Jeleknya. Ini efek keburu-buru. Khawatir ditunggu Kak Fatah ini. Oke, ini ya. Nah, ini perhatikan. Kalau yang bawah ini saya kalikan satu persatu. Didengarkan, diperhatikan. Disimak. 3 akar 3 dari X dikalikan akar 3 dari X kuadrat. Nilainya adalah X. Akar 3 dari X saya kalikan dengan 2 kalikan akar 3 dari X. Itu nanti akan menghabiskan dengan yang ini. Maka untuk yang bawah nanti ketemunya adalah X min 8. Nanti dicoba di rumah. Kok bisa X min 8? Kalikan satu persatu. Nanti ketemunya lah X min 8. Yang atas kan X min 8. Ini ya. Kita kalikan dengan ini semua. Aduh, nulisnya. X kuadrat ditambah. Pokoknya yang nggak lihat, yang nggak dengerin, ya nggak paham. Soalnya tulisannya terlalu indah. Ini ya. Kemudian perhatikan, pembilang dan penyebut punya suku yang sama, maka bisa kita bagi. Kita punya limit, kok jadi merah? Kita punya limit X mendekati 8. Ini ya. Kita punya jadi sisanya kayak gitu, X kuadrat ditambah 2. Ini nanti bisa kalian salin di modul kalian itu. Ditambah 4. Kita masukkan sekarang. Maka kita punya 3. Di sini 8 pangkat 2. Ditambah 2. Di sini berapa? 8 ya? Ditambah 4. Berapa dihitung? 8 pangkat 2 berapa? 4. 64. Akar 3 dari 64 berapa? 4. Berapa? 4. 4. Kelihatan nggak ini? Yang bawah ini? Tulisan saya. 4 ini kelihatan? Kelihatan.
Halo? Kelihatan, Bu. Kelihatan? Karena merepet ini di laptop. Ditambah berapa nih? Akar 3 dari 8 berapa? 2. 2 kali 2? 4. Ditambah 4. Nih ya, ditambah 4. Maka hasilnya berapa? 12. Maka jawabannya 12. Saya tunjukkan caranya. Kalau dengan menggunakan turunan. Saya tunjukkan dengan cara turunan. Dilihat, diperhatikan. Warna apa? Biru ya. Oke, kita mulai. Kalau tadi untuk yang akar 2, maka dikalikan 2 akar. Kalau akarnya di bawah, dikalikan 2 akar per 1. Kalau akar di atas, dikalikan 1/2 akar. Nah, di sini, ini kan akarnya 3 kan? Ya enggak? Akarnya kan 3. Maka prosesnya sama. Saya turunkan dulu atas dan bawah, saya turunkan. Kemudian saya kalikan. Akarnya di bawah, maka saya kalikan dengan 3 akar. Ini dimasukkan, dipangkatkan. Dibagi 1. Nah, ini ya. Atau, perhatikan. Atau, kita mulai. Turunan dari X-8 adalah 1 min 0 per turunan dari ini. Saya nggak lihat akarnya, saya lihat yang di bawah akar. Turunan dari X adalah 1 min, ini karena ini min, turunan dari 2, 0. Saya kalikan. Kok jelek? Saya kalikan. Akarnya kan di bawah kan, di penyebut kan, maka saya kalikan dengan 3 akar, di sini saya pangkatkan 2 per 1. Kalau ini di atas, misalkan dibalik ya, akar 3 dari X min 2 per X min 8. Maka ini posisinya dibalik. 1/3 akar di dalam akar itu pangkat 2. Ini diisi siapa? Di sini. Di sini. 8. Ada yang mau tanyakan? Enggak ya? Enggak itu bisa 2 kemungkinan. Paham atau nggak ngerti? Ini 1 dikurangi 0, 1. 1 dikurangi 0, 1. Maka di sini nilainya 1. Gitu kan? 1. Yang di sini 8 pangkat 2. 64. Ya. Ya. Ya, benar. Ini ada ketiganya ya. Lupa saya. Karena di sini akar 3. 64. Akar 3 dari 64? 4. Berarti kan 3 dikalikan dengan 4. Berapa hasilnya? 12. Oke, sama ya. Bisa men-skim? Ngerti? Kalau saya, selama dia pilihan ganda, saya pakai rumus ini. Nggak terlalu ribet kayak gini. Tapi kalau kalian harus kuasai konsepnya dulu, dan itu baru ke sini. Oke? Sudah lebih banyak ini waktunya. Mungkin sudah ditunggu sama Pak Sayudi. Pak Sayudi, ini Pak Sayudi, ini saya live atau ditutup atau gimana? Bentar ya, saya teleponkan Pak Sayudi ya. Biasanya nomor ganti enggak linknya? Linknya biasanya ganti enggak? Tergantung, kadang-kadang. Oh, ini sudah ada ini loh. Kamu, Rek. Oke. Jadi itu yang bisa kita pelajari untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Jangan lupa hari Sabtu ada CBT untuk materi barisan dan deret, aritmatika dan geometri di e-learning.
Jadwalnya akan saya beritahu. Hari Jumat insya Allah sudah saya share. Oke, terima kasih. Semoga kalian lancar belajarnya. Bu Ari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk ke ini ya. Masuk ke berikutnya.